Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Cempaka Raya. Di video kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat kue mochi yang imut banget, rasanya juga enak. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Buat yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Ikutin terus videonya, tonton sampai selesai. Langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama, saya akan sangrai dulu 4 sendok makan wijen. Gunakan api yang kecil saja ya, supaya tidak mudah gosong, karena wijen itu kan butirannya kecil-kecil, nanti kalau apinya terlalu besar, bisa cepat gosong. Aduk terus ya, sebentar saja, ini cukup beraroma wangi dan warnanya itu agak sedikit kecoklatan gitu. Setelah itu, matikan apinya, terus pindahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya, saya mau sangrai 4 sendok makan tepung maizena. Sama ya, gunakan api yang kecil saja, sambil terus dioseng sampai ringan ya. Ciri-cirinya kalau sudah matang itu tepungnya menjadi ringan dan mudah berterbangan. Ini udah cukup, pindahkan juga ke mangkuk yang lain. Setelah itu siapkan pan yang lain, masukkan 100 gram coklat batang. Ini coklatnya kebetulan kepanasan jadinya sudah agak meleleh. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis yang rasa coklat. Kalau misalkan Bunda nggak suka yang rasa coklat, boleh diganti susu kental manis yang putih juga nggak masalah. Cuman nanti rasanya itu kalau menurut aku sih kurang nyoklat gitu ya. Jadi biar lebih mantap, ini aku tambahin juga dengan susu coklat. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa diganti dengan minyak goreng. Setelah itu ini dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai menjadi gumpalan ya, sampai menjadi lelehan isian coklat seperti ini. Ini juga masaknya nggak butuh waktu lama ya, asal dia sudah tercampur begini nih, ini sudah cukup, lalu pindahkan ke tempat lain. Kemudian siapkan 15 sendok makan tepung beras ketan ya seperti ini, atau setara dengan 150 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 50 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 40 gram. Setelah itu ini diaduk menggunakan whisker aja seperti ini sampai tercampur. Kemudian siapkan 1 bungkus santan kara yang ukuran 65 gram. Kemudian tambahkan air 170 ml ya. Ini saya tambahkannya menggunakan wadah dari santan karanya tadi supaya bersih juga di dalamnya itu. Kemudian ini jangan lupa buat diaduk ya, karena kan santan instan itu biasanya mengental di bagian bawah. Boleh diaduk menggunakan sendok atau apa gitu ya. Setelah itu masukkan santan ini ke dalam tepung ini, kemudian diaduk menggunakan balon whisk dan masukkannya sedikit demi sedikit saja supaya lebih mudah larut. Sambil terus diaduk ya, supaya gula pasirnya juga larut dan tepung-tepungnya itu nggak ada yang bergerindil. Oke, ini sudah siap. Kemudian langsung saja bagi adonannya menjadi 2 sambil disaring supaya kalau ada gerindil itu bisa tersaring ya.
Oke, udah cukup ya. Setelah itu, tambahkan dengan pewarna makanan ya. Gunakan pewarna makanan yang aman ya. Ini saya tambahkan dengan pasta pandan secukupnya aja. Saya pakai sedikit supaya warnanya lebih soft, lebih lembut gitu. Kemudian yang satunya saya beri warna ungu, sedikit juga, hanya sekitar 1 tetes gitu ya. Setelah itu, siapkan pan, lalu tuang adonan yang warna hijau terlebih dahulu atau sesuai selera saja. Setelah itu, nyalakan api dengan posisi api yang kecil, lalu aduk sampai menjadi gumpalan seperti ini. Pastikan gunakan pan yang anti lengket seperti ini ya. Kalau misalkan Bunda tidak punya pan anti lengket seperti ini, boleh dikukus. Tapi menurut aku kalau dikukus itu waktunya lebih lama, kalau menggunakan pan ini jauh lebih cepat. Oke, udah cukup, langsung aja diangkat ya. Pindahkan ke piring. Setelah itu masak adonan yang kedua yang warna ungu. Sama ya prosesnya, dan ini tuh tidak membutuhkan waktu lama ya. Asalkan dia sudah tidak lengket dan sudah menggumpal, itu sudah matang. Yang ungu juga sudah siap ya, sudah hampir matang. Langsung saja pindahkan ke piring juga. Setelah itu, ini saya sudah siapkan isian coklatnya, sudah saya bulat-bulatkan juga. Kalau untuk ukurannya disesuaikan aja dengan selera Bunda masing-masing. Selanjutnya tinggal dicetak ya. Ambil sebagian saja, secukupnya saja atau sesuai selera aja, mau besar-besar atau kecil-kecil. Saya segini aja cukup. Ini dibulatkan ya. Dibulatkan kemudian dipipihkan. Jangan lupa memakai sarung tangan ya, sarung tangan plastik seperti ini supaya tidak lengket. Karena ini kondisinya masih hangat-hangat gitu ya. Nah, dipipihkan seperti itu, langsung diisi dengan isiannya. Kemudian ini ditutup sampai rapat ya. Sisi-sisinya ditemukan seperti ini, langsung dirapatkan. Usahakan harus benar-benar rapat supaya coklatnya itu tidak meleleh keluar. Setelah itu ini dirapi-rapikan, kemudian ini ditopping ya. Saya mau topping ini dengan menggunakan wijen yang sudah disangrai tadi. Tinggal diletakkan saja di atas wijen. Wijennya bakalan menempel dengan sendirinya ya, dibolak-balik seperti ini, dirata-ratakan saja. Atau kalau mau diputar-putar mangkoknya juga boleh, mau diputar-putar menggunakan tangan juga bisa banget. Kemudian letakkan di kertas roti seperti ini, lalu susun di piring seperti ini ya. Sesuai dengan selera Bunda masing-masing aja ya. Selanjutnya cetak yang warna ungu ya. Saya pengen bikin yang warna ungu. Ini saya taburi dengan tepung maizena ya. Selanjutnya yang warna hijau, sama saya mau kasih taburan tepung maizena seperti ini, dan ini bisa Bunda lakukan sampai selesai. Prosesnya mudah banget kan? Nah, ini dia hasilnya, Mams. Hasilnya lumayan banyak, cukup buat serumah, dan ini rasanya lembut banget, nyoklat banget. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Ya, sekarang langsung aja mau dibelah dalamnya. Kita lihat isiannya ya. Masya Allah, ya coklatnya lumer banget. Dan buat semuanya jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara like, subscribe, aktifin loncengnya, kemudian komen di bawah. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sekarang saatnya icip-icip dulu. Bismillah. Masya Allah, ini sih rasanya bener-bener enak banget ya. Sekian dulu videonya. Jangan lupa klik salah satu video saya yang muncul berikut ini. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.